Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Pak Ari, dan selamat malam Pak Eria. Mungkin di kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan KMMI Teknologi Produksi Vaksin Terkini dengan narasumber kita selanjutnya. Mungkin untuk beberapa kegiatan kemarin kita sudah berhasil melaksanakan mungkin dari 6 kuliah sebelumnya, lalu tugas juga sudah dikumpulkan dengan baik. Maka sekarang kita akan melaksanakan kuliah dengan judul teknologi vaksin yang akan diberikan oleh Bapak Arya Utama dari PT Bio Farma Persero. Sebelumnya mungkin saya persilakan dulu karena di sini ada Pak Yusuf, Pak Ari, dan Pak Arya. Saya persilakan untuk Pak Yusuf mungkin untuk memberikan sedikit sambutannya. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Kak Rashid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ya selamat malam semuanya, adik-adik semua ya. Jadi hari ini kita kedatangan lagi ya, kedatangan tamu istimewa lagi dari produsen vaksin nasional ya, kebanggaan Indonesia yang sudah berskala internasional ya, mendapatkan rekognisi internasional yaitu PT Bio Farma. Dan kali ini yang akan memberikan materi itu adalah Pak Eria. Jadi kalau di awal-awal itu kan di awal itu ada saya, ada Bu Neni, ada Prof. Toto ya, dan ada Pak Acep. Nah, kan waktu itu saya merasa saya itu yang paling muda begitu ya dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi setelah ada Pak Eria ini ya saya harus menyadari ya bahwa saya juga sudah tua. Jadi Kang Eria ini mungkin masih kategorinya ya kakak kelas kalian lah gitu ya. Cuman di usianya yang masih sangat muda ini, saya sendiri dengan Pak Eria bedanya 10 tahun ya. Di usianya yang sangat muda ini, beliau sudah banyak berpengalaman ya dalam pengembangan vaksin. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman juga di sini bahwa generasi muda juga punya kans, punya peluang yang sama ya untuk berkontribusi dalam pengembangan vaksin khususnya di Indonesia. Jadi sekali lagi yang disampaikan adalah dari sudut pandang industri. Jadi nanti silahkan kalau Pak Arya ini banyak sekali pengalamannya ya di laboratorium, di fasilitas produksi, di Bio Farmanya. Jadi teman-teman nanti kalau yang ingin bertanya-tanya segala macam mulai ke ranah teknis sudah bisa gitu ya, misalkan seperti apa sih bentuk vaksin itu ya, bentuknya apakah cairan atau seperti apa gitu ya. Atau dengar-dengar apakah betul itu diambilnya itu dari janin bayi yang dibunuh gitu ya. Ya silahkan saja bertanya ya. Pak Arya akan ini jadi tentang bahan baku, kemudian bagaimana prosesnya di laboratorium seperti apa sehingga nanti siap untuk dijadikan produk akhir. Dan Pak Arya selain pertemuan hari ini nanti juga akan bercerita tentang proses pemurnian ya. Mungkin segitu aja pendahuluan dari saya. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arya yang sudah menyempatkan waktunya ya di sela kesibukannya. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari beliau karena beliau adalah praktisi yang sebenarnya ya di industri. Jadi segitu aja. Terima kasih. Waktu saya serahkan pada Pak Arya ya, untuk menyampaikan kuliahnya. Terima kasih. Baik, Pak Yusuf, terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya mulai, mungkin saya izin untuk membacakan CV dari Pak Arya terlebih dahulu. Jadi Pak Arya ini merupakan researcher atau staff di Departemen Research and Development PT Bio Farma. Dan untuk riwayat pendidikan terakhirnya itu Pak Arya mengenyam pendidikan di program studi kimia di Universitas Pajajaran. Jadi Pak Arya ini kebetulan adalah alumni yang sangat berprestasi, kebanggaan dari Unpad. Lalu untuk berbagai macam pengalaman organisasi dan juga penghargaan serta scientific papers yang sudah dipublish sangat banyak sekali seperti yang bisa kita lihat di layar. Mungkin sekarang saya persilakan untuk Pak Arya untuk memulai materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Kang Rashid ya, telah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, selamat datang di kuliah ke-6 ya hari ini bersama saya. Sudah diperkenalkan tadi, nama saya Eria, tapi teman-teman bisa panggil saya Kang Eri mungkin ya, karena saya 10 tahun di bawah Pak Yusuf seperti itu. Langsung saja mungkin saya izin share screen. Ya, apabila sudah bisa terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Alhamdulillah. Ya, jadi di sini saya adalah seorang peneliti di PT Bio Farma dan sekarang hari ini saya akan membawakan kuliah tentang vaksin production. Jadi di awalnya saya akan menjelaskan dulu tentang review vaksin, jenis-jenis vaksin. Mungkin teman-teman sudah pernah dapatkan juga, dan di sini saya akan lebih menjelaskan secara teknisnya lagi seperti itu. Nah, jadi mengingatkan aja teman-teman bahwa vaksin ini bukan suatu teknologi yang baru, bahkan vaksin ini sudah ditemukan dari tahun 910 dan vaksin ini yang pertama ditemukan ini berdasarkan yang ada catatannya ini adalah dari seorang dokter dari Persia bahkan yang bernama Abu Bakar Muhammad Zakaria Razi, atau kalau di dunia barat itu dia dikenal sebagai Razes. Nah, jadi dia itu adalah orang yang pertama yang menulis dan mempublikasikan suatu penyakit pada zaman itu. Penyakitnya tuh pada zaman itu tuh sangat berbeda dan dia tuh sangat cepat sekali menyebar dan juga unik gitu, berbeda dari penyakit yang lainnya. Nah, tulisannya itu diberi judul On Smallpox and Measles. Jadi bukunya ini tentang campak dan juga cacar seperti itu. Nah, lalu, singkat cerita loncat pada tahun 1500-an. Jadi di tahun 1500-an ini tepatnya kita, sangat sulit ya mengetahui mulai dari tahun berapa, tetapi banyak catatan di tahun 1500 itu yang mendeskripsikan bahwa, smallpox inokulasi itu sudah dipraktikkan gitu di Cina dan di India. Bahkan di catatan pada akhir tahun 1600 itu, Raja Emperor atau Kaisar Kangxi itu dia sudah bisa survive dari yang namanya smallpox itu dari dia kecil, dan juga dia melakukan inokulasi smallpox itu kepada anaknya. Jadi diharapkan dengan memaparkan smallpox atau cacar ke anaknya itu dia bisa imun gitu terhadap penyakit tersebut. Metodenya itu dengan cara menggiling atau menggerus gitu ya, menggerus dari bagian cacar orang dewasa itu digerus, kemudian ditiupkan materialnya itu ke dalam lubang hidung, atau ada yang juga materinya tadi hasil penggerusan tadi di-scratch atau digoreskan gitu ya ke kulit seperti itu. Nah, bahkan praktik-praktik seperti ini tuh banyak juga dilakukan mulai dari abad 200 sebelum Masehi seperti itu, tapi sangat sulit sekali mendapatkan catatan-catatannya. Nah, di sini bisa melihat gambarnya, ilustrasinya, smallpox-nya di-grinding, dan juga bisa di-scratch, seperti itu. Nah, pada tahun 1796, singkat cerita, ini ada ilmuwan yang sangat terkenal sekali, Edward Jenner, bahkan sekarang ada menjadi Edward Jenner School di Oxford University. Edward Jenner itu, dia memiliki hipotesis bahwa infeksi cowpox atau cacar sapi, itu tuh dapat melindungi orang dari cacar seperti itu. Jadi pada tahun 1796 di bulan Mei tanggal 14, Jenner itu melakukan inokulasi terhadap James Phipps, itu tuh anak kecil berusia 8 tahun, materi cowpox. Jadi pada zaman itu tuh banyak orang pekerja atau peternak susu sapi, perah susu sapi yang terkena penyakit cowpox, tapi dia kebal akan penyakit smallpox yang seperti itu. Nah, jadi Jenner melakukan tadi inokulasi virus cowpox terhadap anak kecil James Phipps ini pada tahun 1796 ini, dan akhirnya ternyata benar gitu, dengan digoreskannya virus cowpox ini dapat melindungi si Phipps ini dari virus smallpox gitu, bahkan sampai melakukan challenge juga. Jadi anak kecil yang telah kebal tadi dicoba dipaparkan virus
smallpox kepada anak kecil tadi dan terbukti bahwa dia sudah imun seperti itu. Itu singkat cerita dan ini adalah awal dari perkembangan vaksin hingga sampai dengan saat ini. Nah, mungkin di sini tipe-tipe vaksin yang sudah teman-teman semua tahu ya. Ada beberapa tipe-tipe vaksin, ada mulai dari inactivated, live attenuated, recombinant, subunit, polisakarida. Sebenarnya rekombinan, subunit, polisakarida, konjugat itu merupakan vaksin yang mirip-mirip. Lalu ada toxoid vaksin, mRNA vaksin, dan adenovirus vaksin. Nah, mungkin kalau bisa teman-teman lihat di sini, inactivated dan live attenuated ini teknologi yang sudah ada yang tadi sempat diceritakan secara singkat ya, jadi udah sangat tua sekali. Teknologi-teknologi yang saat ini ada rekombinan dan seterusnya. Bahkan yang paling terbaru saat ini adalah mRNA dan adenovirus seperti itu. Nah, kami sebagai peneliti di Bio Farma itu ada hal-hal yang harus kami pertimbangkan ketika ingin mengembangkan vaksin seperti itu. Jadi hal-hal yang akan kami pertimbangkan di sini adalah bagaimana respon sistem imun kita itu terhadap bakteri atau virus yang akan dipaparkan seperti itu. Terus yang kedua, siapa sebenarnya yang membutuhkan vaksinasi terhadap bakteri atau virus itu. Nah, baru yang ketiga kita bisa menentukan teknologi apa yang paling cocok untuk memberlakukan atau membentuk sistem kekebalan tubuh di dalam manusia seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat dari ilustrasinya virus ini lengkapnya berbentuk seperti ini dan bisa kita lihat di sini attenuated itu dia yang dilemahkan, ada dilemahkan itu karena ada beberapa bagian virus itu yang hilang, tidak utuh seperti semula. Kalau inactivated virus itu dia masih utuh tetapi virusnya mati sehingga benar-benar tidak bisa bereplikasi lagi di dalam tubuh kita. Kalau viral vector itu virus yang digunakan untuk menggunakan platform lain seperti itu. Nah, ada DNA, virus-like particle, subunit, nanti saya bahas selanjutnya. Tapi sepertinya kalau untuk tentang subunit, polisakarida, konjugat, toxoid, mRNA, adenovirus akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang teknisnya lebih dalam tentang recombinant vaksin. Oh ya teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya di tengah perjalanan, boleh silahkan langsung tanyakan saja pertanyaannya ya. Nah, di sini vaksin yang pertama adalah inactivated vaccine. Biasanya inactivated vaccine ini berasal dari suatu virus utuh yang kami matikan seperti itu. Nah, inactivated vaksin ini biasanya tidak menyediakan atau tidak menimbulkan respon imun seprotektif seperti virus yang masih hidup gitu. Bahkan biasanya kalau misalnya inactivated vaksin ini kita butuh beberapa kali booster suntikan sehingga bisa meningkatkan lagi sistem kekebalan tubuhnya, seperti itu. Nah, metode inaktivasi ini ada beberapa metodenya, mulai dari chemical inactivation dan juga physical inactivation. Di sini chemical dan physical ini perbedaannya sudah cukup jelas ya teman-teman. Ketika kita menggunakan chemical, kita mempermainkan pH dan juga pelarut atau kita di sini menggunakan deterjen ya, deterjen dan juga kalau physical menggunakan heat treatment, UV treatment. Nah, di sini juga kita sebagai peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal untuk melakukan inaktivasi virus, karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, teman-teman. Jadi, apakah virus tersebut ini di sini ini virus utuh ya, jadi apakah virus tersebut memiliki envelope atau tidak? Nah, terus yang kedua, apakah material genetik dari virus ini, apakah DNA atau RNA? Yang namanya retrovirus seperti itu. Nah, juga kita harus mempertimbangkan ukurannya, how big is the virus. Jadi ini gambar ini sangat cukup menjelaskan sekali ya. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama adalah inaktivasi menggunakan pH treatment. Jadi pH treatment ini biasanya virus itu mati pada pH 5 sampai 5,5. Tetapi kita juga tidak hanya bergantung pada pH di sini teman-teman. Kita harus juga memperhatikan waktu, temperatur, protein konten dan juga solute or buffer konten. Jadi ketika kita di sini mempermainkan pH,
otomatis virus itu akan lysis dan dia akan mengeluarkan protein-protein yang ada dalam tubuhnya, dan itu berpotensi mengubah pH dari larutan, sehingga kita harus menggunakan buffer di sini. Karena misalnya kita punya sejumlah virus yang hidup, terus ketika kita di treatment menggunakan pH tanpa buffer, pasti sedikit demi sedikit larutan kita itu akan pH-nya naik, pH-nya cenderung naik, dan tidak akan semua virusnya termatikan seperti itu. Nah, biasanya ketika setelah pH-nya mencapai, atau biasanya kalau misalnya virusnya itu kita punya envelope, nah di sini bisa lihat struktur virus ya teman-teman. Di sini ada material genetiknya maupun DNA atau RNA, terus biasanya di sini ada capsid, di sini ada envelope. Jadi capsid dan envelope ini bagian yang cukup luar dari virus ya. Dan di sini ada protein spike, protein spike. Nah, biasanya protein yang memiliki envelope itu dia lebih sukar untuk hancur, seperti itu, lebih sukar untuk mati. Nah, makanya kita menggunakan pH yang lebih rendah lagi, di pH 3,5 sampai 4 seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga di sini bisa menggunakan solvent atau deterjen. Biasanya deterjen ini dia sedikit tricky, bisa dilihat di sini ya. Oh ya tadi, maaf, jadi ketika menggunakan pH treatment dan deterjen, ini tuh deterjen kita harus mempertimbangkan lebih lanjut lagi. Karena ketika kita menggunakan deterjen, itu tuh harus ada proses pemurnian lanjutan untuk menghilangkan deterjen tersebut. Jadi ini tuh, untuk memang sangat efektif menggunakan deterjen ini. Jadi hampir semua virus bisa dimatikan menggunakan solvent atau deterjen ini, terutama yang memiliki envelope. Tapi ya itu kita harus melakukan pemurnian lebih lanjut. Bisa dilihat di sini. Di sini adalah salah satu contohnya yang menggunakan deterjen adalah Triton. Triton ini dia merupakan senyawa deterjen. Jadi target dari Triton ini adalah otomatis protein spike-nya dia bisa hancur ya, protein spike-nya bisa hancur, dan juga bagian envelope virusnya. Envelope virusnya juga hancur sampai ke material genetiknya juga hancur. Asalnya utuh seperti ini, ketika ditambahkan Triton akan lepas-lepas seperti ini. Bahkan hancur sampai envelope dan hanya bersisa kapsidnya saja. Seperti itu. Nah, terus di sini kita juga bisa menggunakan heat treatment. Heat treatment ini sebenarnya kalau secara teknis ada beberapa cara ya, bisa menggunakan dry heat atau juga pasteurisasi. Nah, di sini heat treatment juga cukup efektif. Di sini bisa kita lihat contohnya, heat treatment ini kurang lebih sama seperti menggunakan Triton, hancurnya dimulai bagian spike, envelope, sampai material genetik. Tapi memang di bagian envelope-nya ini tidak begitu hancur sehancur dengan SDS. Nah, tapi di sini juga harus dipertimbangkan bahwa kalau misalnya kita ingin mengambil sesuatu dari virus tersebut, material genetiknya harus dipertimbangkan masalah stabilizer material genetik tersebut, dan biasanya kita harus melakukan studi suhu berapa yang paling pas dan juga waktu yang paling optimum untuk melakukan inaktivasi virus tersebut. Nah, ini teknologi yang sangat umum ya, menggunakan UV rays itu dia itu bisa melakukan menginaktivasi virus itu dari bagian dalam. Jadi UV ini sebenarnya yang paling rapih untuk menghancurkan virus. Kita bisa mendapatkan virusnya secara utuh, tapi material genetiknya itu hancur, sehingga ketika virusnya itu dipaparkan ke dalam tubuh kita, dia itu memunculkan respon imun yang maksimum, tetapi dia otomatis tidak bisa menyerang tubuh kita, tidak bisa bereplikasi karena material genetiknya itu sudah hancur. Seperti itu. Oh ya, nah di sini tadi yang menggunakan solvent atau deterjennya kan, di sini salah satu deterjen itu Triton, kalau solvent itu etanol, isopropanol, dan juga di sini ada PVP atau iodin povidon atau polyvinyl pyrrolidon. Di sini tuh jadi kayak semacam senyawa iodin, ini biasanya senyawa iodin ini yang digunakan untuk desinfektan para dokter atau spesialis bedah. Jadi biasa digunakan untuk desinfeksi tangan mereka sebelum dan setelah
proses bedah. Karena ini tuh memang paling sangat efektif untuk mematikan virus. Dia hancur semua bagian virusnya, mulai dari material genetik, kapsid, envelope, sampai protein spike-nya. Seperti itu. Ini desinfektan yang sudah biasa kita kenal ya, etanol dan juga isopropanol, seperti itu. Nah, di sini juga ada live attenuated vaccine. Jadi ini tuh virus yang dilemahkan. Biasanya virus yang dilemahkan ini adalah kita menggunakan umumnya di Bio Farma itu menggunakan dengan rekayasa genetika. Jadi ini tuh virusnya tetap hidup, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi dan bereplikasi terhadap inangnya, seperti itu. Nah, biasanya vaksin jenis live attenuated ini, dia itu memberikan respon imun yang cukup panjang dan juga cukup kuat, sehingga ini tuh cukup efektif untuk memunculkan respon imun dan melindungi dari infeksi selanjutnya. Seperti itu. Nah, tapi ini tuh ada beberapa kelemahannya juga, karena kan mereka mengandung beberapa partikel virus yang dilemahkan, otomatis ada beberapa orang yang harus mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Jadi harus dikonsultasikan dulu terhadap dokternya, dan juga kelemahannya tuh di sini. Di sini mereka harus dijaga untuk sangat dingin, dan untuk melakukan cold chain deliver ini sangat sulit seperti yang sekarang vaksin-vaksin beredar di Indonesia ya. Ada penyimpanannya itu ada yang di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, ada juga yang harus di minus 80 derajat Celcius seperti itu. Nah, minus 80 derajat Celcius mungkin kalau untuk di kota-kota besar gampang ya, ada kulkas, Frida freezer yang bisa sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya kita harus kirim vaksin itu dari Jakarta atau dari Bandung ke daerah-daerah dengan suhu minus 80, itu akan sangat sulit gitu. Mobil yang ada freezernya minus 80 dan harus menjaga stabil di minus 80 derajat Celcius sampai tempat tujuan itu sangat sulit. Seperti itu. Nah, di sini virus yang live attenuated yang ada di Bio Farma itu contohnya di sini kita menggunakan poliovirus. Poliovirus yang ada di kita ini sudah dilakukan mutasi di bagian RNA-nya. Contohnya di sini ada residu sitosin diganti dengan urasil. Di sini juga ada beberapa mutasi yang dilakukan sehingga proses virus tersebut untuk menginfeksi manusia sudah berkurang dan juga sangat sulit bereplikasi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari live attenuated virus atau vaksin. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu memiliki imun respon yang sangat baik, tetapi safety dan stability-nya cenderung harus lebih diperhatikan gitu. Karena ketika kita membuat vaksin itu tuh tidak hanya produksinya saja yang diperhatikan, tetapi kita juga harus menghitung shelf life dari vaksin tersebut berapa lama, apakah 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan hanya 1 tahun, seperti itu. Dan ini stability-nya harus kita perhatikan, seperti itu. Nah, di sini sebelum masuk ke rekombinan vaksin, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu karena mulai sekarang rekombinan vaksin ini akan cukup panjang. Di sini saya akan memberikan contoh, walaupun di sini hanya bagian upstream ya, tapi saya akan memberikan sampai ke hal teknisnya seperti itu. Oke, baik kalau begitu saya lanjut saja. Jadi rekombinan vaksin itu adalah suatu vaksin yang kita itu menggunakan sel inang lain untuk memproduksi protein yang akan kita produksi seperti ini. Misalnya kita ingin memproduksi tadi protein spike dari suatu virus untuk memunculkan respon antibodi kita, tapi kita tidak mau menggunakan virus itu. Jadi kita menggunakan material genetik dari virus A dan diproduksi di suatu mikroorganisme lain gitu. Makanya di sini ada engineered microorganism seperti itu. Nah, jadi di sini tuh saya lanjut. Nah, seperti ini. Ini ilustrasinya. Nih contohnya kita menggunakan virus hepatitis B. Virus hepatitis B di sini tuh kita ada beberapa pilihan. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa
untuk virus itu ketika menginfeksi manusia, dia tuh pasti otomatis akan berinteraksi dengan tubuh kita, surface-nya dulu ya. Jadi di sini tuh ketika kita akan mengembangkan vaksin, kita akan memilih bagian mana yang paling berinteraksi dengan tubuh kita dan akan kita produksi vaksinnya. Contohnya, di hepatitis B virus ini ada bagian yang paling luar, nah ini large surface protein ini. Surface protein itu ternyata sama HBsAg juga, ini juga small surface proteinnya HBsAg. Nah, jadi ini tuh ada golongan protein yang namanya HBsAg atau singkatannya hepatitis B surface antigen, seperti itu. Nah, terus di sini ada pilihan kedua yang namanya HBcAg, hepatitis B core antigen. Jadi ini juga kan setelah ini protein paling luarnya berinteraksi dengan kita, otomatis yang dalamnya juga akan berinteraksi. Nah, seperti itu dan ada pilihan lainnya. Contohnya misalnya kita di sini akan memproduksi HBsAg-nya saja. Nah, kita tuh harus, tahu dulu sequence, asam amino, protein, atau bahkan sampai ke DNA pengkode HBsAg ini. Selanjutnya kita pindahkan si kodenya itu, diambil, kemudian kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di plasmid dari mikroorganisme lain. Nah, di sini. Jadi, contohnya kita udah ambil ini tuh ada gen HBsAg dan si plasmid ini dia itu, plasmidnya biasanya kita bisa melakukan, engineer plasmid ya, atau membuat plasmid sendiri. Nah, terus ketika disatukan, ini ada sisi pemotongannya, ada sisi restriksi. Ketika diligasi, dia akan menjadi satu plasmid yang utuh dan kemudian ditransformasikan ke dalam sel inang yang akan memproduksi protein tersebut. Contohnya di sini kita bisa menggunakan E. coli atau bisa menggunakan Pichia pastoris dan lain sebagainya. Nah, ini tahapan-tahapan untuk memproduksi vaksin rekombinan. Yang pertama, sintetik gen HBsAg-nya itu didesain. Nah, misalnya ini saya menggunakan ini contoh ya teman-teman, ini hanya contoh. Ini hanya contoh karena sejujurnya masih banyak lagi itu plasmid yang bisa digunakan dan juga gen yang bisa digunakan juga. Ini contoh saja. Ini bukan berarti ada yang di Bio Farma juga. Ini gen HBsAg, hepatitis surface antigen, dan juga plasmidnya adalah plasmid PD881 TOR-A. Seperti itu. Plasmid yang tadi kita sudah engineer, langsung kita mentransformasikan atau mentransfer plasmid tadi ke dalam mikroorganisme yang akan memproduksi protein itu. Di sini saya menggunakan contohnya itu adalah Hansenula polymorpha. Hansenula polymorpha itu dia mirip dengan Pichia pastoris. Nah, selanjutnya setelah plasmidnya itu masuk ke dalam Hansenula polymorpha, kemudian kita akan melakukan ekspresi protein di host cell. Nah, nanti proses seperti apa? Nah, ini yang terakhir recombinant protein purification. Jadi untuk di 3 materi ini saya akan bawakan di dalam hari ini, tetapi untuk protein purification saya akan bawakan di kuliah selanjutnya. Semoga cukup waktunya ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah plasmid yang kita engineer sendiri, yang kita buat sendiri seperti itu. Jadi plasmid-plasmid ini kita buat sendiri dan profilnya ingin seperti apa, kita bisa buat sendiri seperti itu. Misalnya di sini ada sisi strong RBS, ini tuh untuk mempengaruhi dari kecepatan translasi, pemulaian translasi suatu genetik kita gitu, gen yang kita inginkan. Nah, di sini ada promotor yang diinduksinya itu menggunakan rhamnosa. Jadi ketika ingin mengekspresikan protein kita sebelum rhamnosa yang dimasukkan ke dalam medium pertumbuhan, protein kita itu tidak akan terekspresi seperti itu. Jadi untuk menginduksi sebagai inducer. Nah, di sini ada gen resisten terhadap antibiotik kanamisin. Jadi ketika kita melakukan pertumbuhan host cell kita di dalam suatu medium supaya meminimalisir kontaminasi, kita tambahkan antibiotik kanamisin. Otomatis ketika Hansenilla polymorpha kita memiliki gen kanamisin resisten, sedangkan bakteri-bakteri lainnya tidak memiliki gen
karena mesin resisten ini, otomatis bakteri yang lain akan mati dan bakteri yang tersisa adalah hanya bakteri yang kita pelihara seperti itu. Nah, di sini ada ORI P15A, ini tuh open reading frame. Jadi dimulainya itu dari sini, dari open reading frame. Nah, open reading frame ini adalah suatu urutan nukleotida yang kaya akan basa A dan T. Dan ini tuh, nah berbagai macam open reading frame itu bisa kita pilih. ORI P15 ini memiliki kemampuan dapat mereplikasi 10 sampai 12 kopi plasmid yang sudah kita buat seperti itu di dalam satu sel, teman-teman. Nah, di sini ini sangat sangat opsional ya. Di sini ada saya memasukkan TOR-A. TOR-A itu adalah signal peptida yang melakukan pelipatan di sitoplasma. Jadi sinyal peptida ini adalah jadi protein kita ini disekresikan ke medium. Jadi saya ingin membuat proteinnya ini adalah protein ekstraseluler sehingga disekresikan ke medium sehingga saya harus menambahkan kode genetik MSS TOR-A ini. Seperti itu. Nah, ini gen yang kita inginkan. Jadi kita insertkan di situ, seret. Nah, itulah yang namanya proses rekombinasi. Jadilah ini plasmid rekombinan, seperti itu. Hepatitis B surface antigen. Nah, proses selanjutnya adalah membuat sel kompeten dan juga transformasi plasmidnya ke dalam sel yang akan kita inginkan. Di sini proses pembuatan atau proses transformasi ini terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan chemical dan juga elektrokompeten. Chemical ini biasanya prosesnya menggunakan heat shock, kalau yang elektrokompeten ini menggunakan electric shock. Nah, alatnya pun di sini berbeda. Di sini hanya menggunakan water bath ya, kita mengatur suhunya. Tapi di sini ada yang namanya evaporator. Evaporator ini jadi dia memberikan kejutan listrik. Nah, sel kompeten. Kenapa dikatakan sel kompeten? Karena sel ini harus dipersiapkan dulu agar dapat menerima plasmid yang akan kita masukkan, seperti itu. Oh, maaf. Nah, setelah itu, setelah bakterinya siap, biasanya ini menggunakan larutan tinggi garam sehingga mengganggu permeabilitas dari membrannya. Diinkubasi, di sini ada plasmid yang akan kita masukkan, dan juga di sini ada DNA asal dari bakteri itu menggunakan heat shock. Setelah itu dimasukkan dan selanjutnya dia itu menerima punya kita material genetik dan bisa diekspresikan. Teman-teman sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Mungkin di komen ada pertanyaan, Pak, dari Mega Utami. Saya izin untuk membacakan, mungkin katanya izin bertanya untuk vaksin Sinovac menggunakan platform inactive virus. Nah, proses vaksin Sinovac ini menggunakan chemical inactivation atau physical inactivation. Katanya seperti Ya. Terkait dengan vaksin Sinovac, setahu saya dia menggunakan chemical inactivation seperti itu. Tapi untuk detailnya dan caranya seperti apa, kebetulan saya belum menggunakan sampai sedetail itu, tapi yang setahu saya menggunakan chemical inactivation seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Saya lanjut lagi ya. Silakan, Pak. Maaf. Nah, di sini kita lanjut lagi. Setelah tadi kita mendapatkan plasmid, setelah kita memasukkan plasmid ke dalam sel inang yang akan kita produksi, kita tuh harus memastikan dulu bahwa plasmid itu benar-benar masuk ke dalam sel yang akan memproduksi protein itu. Nah, kita di sini melakukan verifikasinya itu menggunakan elektroforesis gel agarosa. Nah, di sini itu kita menggunakan alat seperti ini, jadi memanfaatkan muatan listrik. Jadi kita itu isolasi dulu material genetiknya, dan kemudian
di running di alat ini seperti itu. Karena kan DNA itu dia memiliki kutub positif dan negatif ya, sehingga ketika adanya aliran arus listrik, dia itu akan terpisahkan berdasarkan ukuran. Ukurannya itu semakin, nah ini well asalnya atau tempat memasukkan sampel asalnya, kemudian setelah dialiri arus listrik, dia itu akan berpindah dan terpisah menjadi beberapa band seperti ini atau beberapa pita atau beberapa strip seperti ini. Dan ini tuh semakin jauh dia running atau semakin jauh dia terpisah dari well-nya itu, maka ukuran base pair atau ukuran DNA-nya itu semakin kecil. Nah, di sini saya melakukan analisisnya. Di sini ada yang cut, uncut, dan ini line ini untuk marker. Dan setelah dikonfirmasi, ketika dilakukan pemotongan menggunakan enzim restriksi, kita tuh memastikan bahwa, oh ternyata di sini ada plasmid kita, gitu. Di sekitar sini ada plasmid kita, dan ketika uncut dikonfirmasi tidak ada di sebelah sini. Jadi kita sudah berhasil gitu memasukkan plasmid kita ke dalam bakteri yang akan mengekspresikan protein rekombinan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tadi ketika kita sudah melakukan engineering plasmidnya, terus kita sudah memastikan bahwa si plasmidnya itu masuk ke sel inangnya untuk diproduksi protein yang kita inginkan. Nah, berarti kita sudah memiliki namanya seed. Seed itu ya sudah memiliki bibit, gitu, sudah memiliki bibit yang akan dilanjutkan ke proses produksi secara massal. Nah, di sini adalah inoculation and cultivation process, jadi proses untuk memperbanyak dari bakteri tadi kita. Nah, ini tuh biasanya menggunakan fermentor. Nah, ketika di Bio Farma itu menggunakan fermentor skalanya bervariasi ya. Kalau di Litbang itu mulai dari 1 liter ada sampai dengan 150 liter kalau di Litbang. Nah, di sini tuh secara garis besar mungkin teman-teman sudah biasa ya bekerja dengan fermentor. Fermentor sih prinsipnya sama-sama aja seperti itu. Kita harus menjaga pH-nya, kita harus menjaga saturasi oksigennya, oksigen yang terlarut di dalam media kita harus menjaga pH-nya dengan cara memberikan asam atau basa, dan beberapa waktu mungkin kita harus melakukan sampling untuk mengetahui densitas dari sel dan juga DCW ini dry cell weight, jadi berat kering sel tersebut. Jadi kita mengetahui sudah berapa banyak sel yang ada di dalam fermentor kita, seperti itu. Nah, secara garis besar, ketika proses fermentasi itu sebenarnya tergantung teman-teman, tergantung desain fermentasinya sendiri mau seperti apa, tetapi secara garis besar itu seperti ini. Awalnya itu diinokulasi, misalnya kita udah punya seed atau bibitnya itu kita pakai misalnya 1 liter. 1 liter itu proses inokulasi. Nah, kemudian dilakukan batch phase. Batch phase ini dia fase yang tidak ada memasukkan nutrisi apapun ketika sedang berlangsung selama proses 28 jam contohnya 28 jam. Jadi kita sudah persiapkan dari awal tuh kita masukkan seed-nya, kita masukkan berbagai nutrisinya, kebutuhan sumber nitrogennya, sumber karbonnya, pH-nya sudah di-adjust sedemikian rupa, oksigennya juga sudah di-adjust sedemikian rupa. Dan ini adalah namanya fase batch phase, kita tidak ganggu-gugat fase itu selama proses 28 jam. Dilanjut dengan fase derepresi. Derepresi ini tergantung juga sebenarnya. Ketika plasmid yang kita desain itu memiliki region pengkode derepresor, mengkode represor. Jadi represor itu kan dia itu suatu protein. Represor itu jadi suatu region yang bisa menghambat produksi protein kita. Jadi derepression phase ini ketika ada satu untai nukleotida, ada represor menempel di situ sehingga menghambat untuk melakukan translasi, sehingga harus dilakukan proses derepresi. Itu tuh dilepaskan represornya, dilepaskan oleh misalnya bisa suatu larutan
tergantung seperti tadi ada induksi. Induksi itu kan tergantung bisa menggunakan rhamnosa, metanol, dan lain sebagainya. Di sini fase derepresi juga tergantung bisa menggunakan apa, ada pilihannya, tergantung plasmid yang kita desain. Nah, selanjutnya ketika proses, derepresi itu selesai, otomatis, otomatis susunan genetiknya itu sudah bisa mengekspresikan protein. Nah, dilanjutkan ke continuous batch phase. Nah, di sini tuh biasanya kita memantau pertumbuhannya itu sebaik mana. Nah, di sini kan ada ketika ada kenaikan. Nah, di sini tuh biasanya continuous batch phase ini ketika masuk tahap apa, fase eksponensial fase eksponensial. Nah, jadi ketika fase eksponensial itu kita sangat tinggi-tingginya, eee mikroorganisme kita itu tumbuh dan kita itu harus memantau, semua nutrisinya terpenuhi seperti, yang kita, setting di awal. Karena ketika proses eksponensial ini terjadi, itu tuh nutrisi di dalam fermentator tidak akan seimbang. Pertumbuhan sel sangat pesat dan sangat banyak, sedangkan nutrisinya pasti akan, turun drastis karena dikonsumsi terus-menerus kan. Otomatis kita harus, masukkan nutrisinya lagi, seperti itu. Nah, ketika, mencapai titik tertentu akan dilakukan fase induksi. Induksi itu ketika kita, sudah yakin akan melakukan proses ekspresi jumlah sel yang kita inginkan itu udah sudah penuh gitu, sudah cukup. Misalnya kita ingin jumlah selnya tuh, sekian banyak dan itu tuh jika jumlah selnya sekian banyak itu cukup untuk memproduksi protein sekian gram, itu kita bisa langsung melanjutkan, proses induksi. Sehingga ketika ditambahkan dalam kasus ini menggunakan rhamnosa, ketika ditambahkan rhamnosa, otomatis, protein hepatitis B surface antigennya akan, diekspresikan dan akan sekresikan ke medium, seperti itu. Dan selanjutnya ketika sudah mencapai 72 jam pada kasus ini, dilakukanlah harvest atau panen. Dan setelah ini kita akan lanjut ke, protein purification, seperti itu. Itu kalau di R&D. Jadi pembuatan vaksin ini ada proses upstream dan juga ada proses downstream. Nah, ini adalah yang saya jelaskan adalah proses upstream-nya, sampai kita mendapatkan protein atau, mikroorganisme yang kita inginkan. Selanjutnya di proses downstream adalah proses pemurnian protein. Jadi, segitu mungkin cukup singkat atau cukup panjang ya. Jadi, segitu yang saya berikan untuk kuliah hari ini upstream. Silakan kalau misalnya ada yang bertanya terkait proses, detail vaksin rekombinan ini. Baik, Pak Arya, terima kasih atas penjelasan materinya. Mungkin kita di kolom komentar sudah ada 3 pertanyaan baru. Saya mungkin izin untuk share screen untuk pertanyaannya agar bisa lebih terlihat. Mungkin ada pertanyaan kedua dari Wildan Hakam dari Kedokteran Universitas Airlangga. Izin bertanya Pak, bagaimana persyaratan organisme yang dapat digunakan sebagai media rekombinan vaksin? Misalnya bakteri dan virus yang genetikanya sudah berbeda. Morfologinya juga berbeda pula. Misalnya tadi adalah menggunakan bakteri E. coli. Bagaimana tubuh membedakannya dengan flora normal agar terbentuk antibodi? Silakan Pak Arya untuk dijawab. Baik, terima kasih Wildan Hakam. Jadi, oke, jadi vaksin rekombinan ini berbeda ya dengan inactivated atau live attenuated. Jadi kita itu sama sekali tidak memasukkan, mikroorganisme ke dalam tubuh kita. Jadi kalaupun kita menggunakan E. coli, itu tuh E. coli-nya tidak disuntikan ke dalam tubuh kita, tidak dimasukkan ke dalam tubuh kita, tetapi kita hanya mendapatkan proteinnya saja. Karena seperti tadi kan kita udah memasukkan plasmid ke dalam mikroorganismenya, sehingga plasmid itu kan, bisa mengekspresikan protein ya di replikasi, transkripsi, kemudian translasi. Nah, itu tuh menghasilkan protein. Nah, itulah protein itu yang, eee, istilahnya identitasnya virus. Jadi, seperti virus, nah si protein itu kan diinjekkan ke dalam tubuh kita. Nah, jadi tubuh kita itu akan mengenali bahwa itu tuh, oh
misalnya, oh ini tuh ternyata ada virus hepatitis B masuk, padahal bukan virus hepatitis B, tetapi hanya protein spike-nya saja tadi hepatitis B surface antigennya. Tetapi kan karena biasanya tubuh kita itu, sistem imun tubuh kita itu berinteraksinya dengan, protein luarnya saja, jadi dia tuh menganggap bahwa itu tuh virus, sehingga bisa memunculkan antibodi seperti itu. Jadi itu dulu pemahaman yang, harus dipahami ya, jadi tidak ada suatu mikroorganisme yang diinjeksikan ke dalam tubuh kita. Nah, dalam proses pembuatannya, mikroorganisme seperti apa yang bisa dipilih untuk memproduksi protein rekombinan, itu tuh tergantung, itu tuh sangat banyak sekali faktornya sejujurnya. Contohnya seperti, kemampuan ekspresi proteinnya, yang paling banyak bisa mengekspresikan protein itu mikroorganisme yang mana. Setelah itu kondisi pemeliharaannya, apakah harus, di suhu dingin, suhu ruang, atau suhu 37 derajat Celcius, itu pun menjadi, pertimbangan seperti itu. Jadi, dan optimasi codonnya juga kita harus melihat kesesuaian, ketika melakukan optimasi codon apakah bisa diterima oleh, mikroorganisme yang akan mengekspresikan protein itu, seperti itu. Jadi ada banyak faktor sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Arya. Mungkin untuk Wildan, apakah ada di sini? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Wildan. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaan dari Ginan Nafsi, dari mahasiswa bioteknologi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Kenapa saat proses rekombinan vaksin dalam elektroforesis menggunakan gel agarosa, tidak menggunakan gel poliakrilamida? Oke, terima kasih Gina Nafsi. Jadi elektroforesis itu memang ada dua ya, ada gel agarosa dan poliakrilamid. Tetapi di sini perbedaannya adalah ketika kita menggunakan gel agarosa, kita itu ingin memastikan material genetik atau DNA. Jadi yang di running itu pasti DNA. Tetapi ketika menggunakan poliakrilamid, kita itu untuk protein seperti itu. Jadi berbeda. Memang berbeda material genetik yang akan di runningnya. Seperti itu mungkin, Ginan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Acelia Nafisa. Izin bertanya Pak, pada engineer plasmid barusan itu diinduksi oleh Ramnos. Mengapa menggunakan Ramnos Pak? Apakah Ramnos dapat diganti dengan gula lain? Ya, Azelia Nafisa, makasih. Jadi memang, seperti yang saya tadi sudah sebutkan bahwa ketika kita memilih inducer itu, banyak sekali pilihannya, bisa digantikan gula lain, bisa tentu saja, tetapi otomatis, ketika proses melakukan engineer, plasmidnya juga kita menggunakan region yang sesuai gitu. Ketika kita menggunakan tadi P-Rabad itu Ramnosa, ketika kita menggunakan P-Ramnosa itu, otomatis kita indusernya harus menggunakan Ramnosa. Di project lain atau di kasus lain juga saya produksi vaksin lain itu indusernya menggunakan metanol, dan itu pun materi genetiknya harus disesuaikan gitu. Jadi, tidak bisa ketika kita menyusun plasmid materi genetiknya Ramnosa, tetapi kita induksinya menggunakan glukosa. Nah, itu tidak bisa, seperti itu. Jadi karena, metabolic pathway dari mikroorganismenya tentu saja akan berbeda, seperti itu. Terima kasih Pak Arya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Gadis, mahasiswa farmasi Universitas Brawijaya. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak, perbedaan derepression phase dan induction phase apa ya Pak? Keduanya sama-sama menggunakan larutan induksi. Apakah larutan induksi yang digunakan berbeda untuk kedua fase tersebut? Oh ya, Gadis, terima kasih ya. Jadi derepression dan induction phase itu fase yang sangat berbeda, dan menggunakan larutan yang berbeda juga otomatis. Karena,
yang fase awal itu pasti derepression phase dulu. Jadi ketika kita memiliki suatu untai genetik, DNA misalnya, itu tuh ketika derepresi itu secara alamiah biasanya represor itu ada yang menempel pada promotor sehingga harus dilepaskan terlebih dahulu ketika ingin melakukan transkripsi dan translasi gitu. Jadi fase derepresi itu pasti dilakukan di awal dulu sebelum melakukan induksi. Jadi ketika fase derepresinya selesai, represornya berhasil terlepas dari material genetiknya dan barulah dilakukan fase induksi. Jadi pasti menggunakan larutan yang berbeda karena ketika menggunakan larutan yang sama atau kita eee, dia pasti bingung ketika kita misalnya derepresi menggunakan Ramnosa, induksi menggunakan Ramnosa juga, pasti bingung ketika tambahkan Ramnosa, dia akan melakukan apa gitu. Jadi sudah pasti, di region yang di plasmid yang kita desain itu sudah pasti dibedakan. Misalnya, dia derepresornya menggunakan senyawa A, tapi, ketika induksinya itu menggunakan senyawa B, seperti itu. Jadi sudah pasti berbeda dan fasenya itu kalau misalnya kita, ketika sudah menyusun plasmidnya seperti itu, tapi kita masukkan larutan B dulu untuk melakukan induksi, otomatis protein kita tidak akan terekspresi. Karena di situ masih ada represor yang menempel dan tidak bisa mengekspresikan protein kita, seperti itu. Jadi, tidak mungkin terbalik, kalau terbalik otomatis proteinnya tidak akan, terproduksi, seperti itu. Baik, Pak Arya, terima kasih atas jawabannya. Untuk Gadis, apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan ke-6. Dari Alfiki, mahasiswa biologi UNM. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, untuk proses harvesting apa yang menjadi indikator bahwa sudah dapat dilakukan atau belum? Terima kasih. Terima kasih Alfiki, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini yang selalu menjadi tantangan, buat kita sebagai peneliti, kapan kita harus harvest. Nah, jadi, pasti kita itu sebelum melakukan, ke skala besar, pasti kita melakukan skala lab dulu dan kita membuat kurva pertumbuhan bakteri biasanya, kurva pertumbuhan Hansenal polymorpha. Kapan dia ada di lag phase, berapa lama, kapan dia ada di exponential phase, berapa lama, stationary phase, dan juga kapan dia dead phase gitu. Nah, jadi kita harus pelajari itu betul-betul dan kita harus melakukan studi upscaling, misalnya kita dari fermentor 1 liter, lanjut ke 10 liter dan ke 100 liter gitu. Itu tuh biasanya jamnya ada perbedaan, lag phase, exponential phase, stationary phase, sampai dead phase pasti ada perbedaan. Nah, kapan kita harus harvest? Di sini harvest itu biasanya kita mengunci dengan beberapa parameter. Contohnya, satu, ada yang namanya dry cell weight. Jadi dry cell weight ini kan dia menghitung berat kering dari suatu mikroorganisme dalam satuan mililiter. Jadi dalam 1 mililiter ini misalnya ada berapa gram Hansenella polymorpha dan itu tuh merepresentasikan berapa banyak protein yang akan nanti kita panen pada akhirnya. Seperti itu. Dan itu yang pertama dari dry cell weight. Tapi dry cell weight ini dia tidak bisa menghitung jumlah mikroorganisme yang hidup ataupun mati. Jadi semuanya, dia tuh menghitung mikroorganisme, mau yang hidup, mau yang mati, dia itu akan terhitung di dry cell weight. Nah, sedangkan yang kedua ini biasanya kita menganalisisnya menggunakan OD600 atau optical density di gelombang 600 nanometer. Itu menggunakan spektrofotometri. Jadi, OD600 ini dia mampu membaca kekeruhan dari media kita. Jadi biasanya itu OD600 dan juga DCW itu dia beriringan gitu. Ketika DCW naik, OD600 juga pasti akan naik. Itu. Dan yang terakhir yang paling andalan adalah kita menggunakan kurva pertumbuhan. Jadi ketika stationary phase dan tepat sebelum akan dead phase, kita itu harus panen. Jadi sebelum dead phase itu kita harus panen. Bahkan ketika di stationary phase pun untuk beberapa kasus kan proses stationary phase itu jumlah mikroorganisme yang hidup sama dengan jumlah mikroorganisme yang mati dan itu ketika
mikroorganisme yang mati itu pasti otomatis akan lisis dan mengeluarkan metabolit sekunder. Nah, itu yang harus kita antisipasi gitu. Kita itu mau sampai ujung sekali di stationary phase atau ternyata maksimal tuh hanya di tengah-tengah stationary phase, karena kita harus mempertimbangkan metabolit sekunder yang terakumulasi di dalam situ juga. Jadi masing-masing proyek, masing-masing jenis mikroorganisme itu tuh waktu harvest-nya juga pasti berbeda-beda. Tapi yang kunci utamanya adalah kurva pertumbuhan dulu, seperti itu. Mungkin begitu, Alfiki. Terima kasih banyak Pak Eri atas jawabannya. Mungkin harusnya tadi pertanyaan terakhir, tapi di chat ada satu lagi Pak dari Jinan Nafsi. Boleh. Kalau proses pemurnian atau washing dalam rekomendan vaksin bagaimana Pak? Maaf, Rashid, boleh ditampilkan pertanyaannya? Oh iya, saya udah bisa baca di chat. Kalau proses pemurnian atau washing dalam rekomendan vaksin bagaimana, Pak? Nah, ini proses pemurnian yang akan saya lanjutkan di kuliah selanjutnya karena akan sangat cukup panjang. Jadi ya tidak kalah panjangnya dengan proses upstream. Downstream juga kita secara garis singkat ada beberapa tahap ya untuk pemurnian protein itu. Kita harus pertama pemisahan dulu dari selnya, kedua capturing itu untuk menangkap protein yang kita inginkan. Ketiga itu ada polishing itu jadi benar-benar mempoles atau memurnikan protein yang kita inginkan seperti itu. Dan tetapi tahap secara teknikalnya akan cukup panjang dan ada beberapa metode pilihan gitu yang bisa kita pilih, dan juga ketika misalnya ada pilihan A, B, C, D, E, itu pilihannya A, B, C, D, E, tetapi urutannya juga kita bisa ubah-ubah urutannya, apakah C, B, D, E, A atau seperti apa, itu juga tergantung. Nanti akan saya jelaskan di kuliah selanjutnya. Seperti itu, Gina. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Ginan. Pertanyaan dari Ginan itu mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya mungkin berterima kasih sekali mewakili peserta juga. Terima kasih Pak Arya sudah berkenan hadir dan mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya Pak. Oke, terima kasih Rashid. Terima kasih teman-teman semua. Baik Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri, apakah Bapak berkenan untuk memberikan sedikit closing remarks atau motivasi mungkin untuk para peserta yang mana sekarang sedang menjalankan course-nya di pertengahan minggu, Pak. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Saya sebenarnya salut sekali ya sama teman-teman semua yang masih semangat gitu sampai jam 9 malam, hampir jam 9 malam ini masih terus menuntut ilmu. Bahkan saya dapat info ini mulai dari seluruh Indonesia ada di sini gitu. Jadi pesan saya, Indonesia ke depannya butuh orang-orang seperti teman-teman yang semangat untuk belajar, semangat untuk berliterasi terus-menerus, dan mungkin saya ingin mengingatkan kita tidak pernah tahu kapan pandemi datang, tetapi kita harus bersiap untuk pandemi selanjutnya, dan kontribusi rekan-rekanlah yang terbaik di sini yang akan membantu Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arya. Terima kasih atas pemberian materinya dan terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Arya, terima kasih banyak Pak Ari sudah ikut hadir juga. Mungkin kita akan bertemu lagi di hari Kamis 16 September dengan materi rekomendasi vaksin verification. Terima kasih banyak Pak Arya, terima kasih banyak semuanya.